Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Berjumpa lagi dengan Bu Risa. Kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 pelajaran 3. Indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama indah Allah atau nama-nama yang baik bagi Allah itu dalam bahasa Arab disebut dengan Asmaul Husna. Ayo perhatikan anak-anak. Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Di sini kita tidak akan membahas semua Asmaul Husna. Karena seperti kita ketahui bahwa Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99 dan terdapat di dalam Al-Qur'an. Di sini yang kita bahas itu hanya 4 saja. Perhatikan anak-anak. 1. As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perilaku sehari-hari. Contoh meneladani sifat As-Somad Allah atau nama Allah As-Somad adalah kita suka memberikan bantuan. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu kita. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Kita jangan kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran. Betapa indahnya kita bertemu dengan kawan dan saling menyapa dan membantu. Jadi, ketika kalian ingin meneladani sifat Allah atau Asmaul Husna Allah As-Somad yang maha dibutuhkan atau tempat meminta, maka kita harus sering-sering membantu atau menolong sesama teman atau sesama orang lain yang membutuhkan. Kita bantu, kita tolong sesuai dengan kemampuan kita. Jangan cuek bebek ya. Asmaul Husna yang kedua, Al-Muqtadir. Perhatikan anak-anak. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Muqtadir. Kita baca bersama-sama. Al-Muqtadir. Arti Al-Muqtadir adalah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai panjang yang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Semua itu adalah di bawah kekuasaan Allah.
Oleh sebab itu, kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat anak-anak bahwa semua yang ada di langit itu berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di bumi ini berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang berada di alam nyata ini maupun semua yang berada di alam gaib, ya, di alam gaib itu semua berada dalam kekuasaan Allah. Penguasa langit adalah Allah. Penguasa dunia ini adalah Allah. Penguasa alam gaib adalah Allah. Penguasa alam barzah adalah Allah. Penguasa hari kiamat adalah Allah. Yang menguasai surga dan neraka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah anak-anak bahwa kekuasaan para raja, para presiden, dan kekuasaan siapapun yang diberikan kekuasaan oleh Allah, ketahuilah anak-anak bahwa tidak ada yang lebih kuasa, yang lebih maha kuasa dan maha menentukan. Hanya Allah yang maha kuasa dan maha menentukan. Kita semua berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya anak-anak, yang maha kuasa, yang maha menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantasnya kita selalu menyembah kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, berbakti mengabdi hanya kepada Allah. Dengan apa kita berbakti mengabdi pada Allah? Dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Ayo anak-anak perhatikan. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim. Arti Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan. Ya, arti Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu ada? Tukang kayu atau kursi dan meja? Tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Allah bersifat Al-Muqaddim, yang maha mendahulukan atau maha terdahulu. Yang paling awal ada, yang pertama-tama ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ada lebih dulu daripada semua makhluk ciptaannya. Yang selanjutnya Al-Baqi. Al-Baqi. Nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir dibahas pada kesempatan ini adalah Al-Baqi. Apa anak-anak? Yuk bersama-sama. Al-Baqi.
Apa arti al-baqi? Al-baqi artinya yang maha kekal. Maha kekal. Maha abadi. Kekal itu abadi. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau pada akhirnya rusak. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal, maha abadi. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Ya, pada intinya anak-anak, yang punya sifat maha kekal, maha abadi, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kekal, maha abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah lelah mengurus makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah sakit, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah lalai dalam mengurus makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan tetap abadi selamanya. Tidak pernah apa tadi anak-anak? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah lelah, tidak pernah sakit, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah meninggalkan makhluknya, hambanya walaupun sedetik pun. Dan Allah itu tidak pernah mati. Allah tidak pernah rusak zatnya. Allah kekal abadi selamanya. Hanya Allah yang maha kekal, yang maha abadi untuk selama-lamanya. Kita selalu berdoa kepada Allah, pemilik keabadian, supaya kita selalu dilindungi Allah, dijaga Allah. Ya. Sesungguhnya yang bisa menyelamatkan kita di dunia ini hanyalah Allah. Yang bisa melindungi kita di dunia ini hanyalah Allah. Yang bisa mengampuni dosa-dosa kita hanyalah Allah. Yang bisa memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, kesuksesan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantasnyalah kita selalu mengingat Allah, selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas apa yang telah kita miliki, yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Anak-anak bisa menghafal di rumah keempat Asmaul Husna ini tadi. Dari tadi As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Itu diulang-ulang di rumah ya anak-anak. Dihafalkan di rumah ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jika Bu Guru ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.